Untuk runtutan kejadian itu eh, itu saya berangkat dari Singosari menuju ke stadion itu pukul 4 sore. Menuju ke stadion itu di jalan udah banyak Aremania ke sana dengan kondisi cuaca hujan hujan ringan. Terus kita masuk ke dalam stadion itu pukul setengah tujuh atau setengah enam. Itu kita udah masuk ke stadion, lalu kita di dalam menyaksikan pertandingan sampai selesai. Nah, waktu kejadian itu pukul dari pertandingan selesai itu memang benar ada Aremania turun ke lapangan, tapi kita masih belum tahu karena yang turun pertama itu dia tidak menggunakan atribut hitam, cuma menggunakan atribut hitam-hitam. Seingat saya seperti itu. Terus dia cuma lari ke lapangan terus meluk pemain. Nah, itu terus banyak supporter yang turun. Terus mungkin polisinya itu ya juga takut untuk ngamanin pemain karena takutnya pemain kenapa-kenapa. Polisi itu ya mungkin ada yang memukul. Saya pada waktu itu terfokus ke kiper Arema yang dipeluk oleh pemain kiper Arema. Nah, di situ pada turun semua, pada meluk. Kalau yang di video yang sampai mukul pemain Arema itu setelah chaos. Jadi cuma pemain itu ya di sana supporter turun cuma mengkomplain manajemen, yaitu bukan dari Aremania, mungkin dari supporter lain juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi kita itu cuma komplain, kenapa sih kita kalah 23 tahun loh ini, gitu, tanpa ada pemukulan. Pertama tidak ada pemukulan sama sekali, cuma komplain ke pihak Arema dari supporter seperti itu. Lalu di situ mungkin polisi mengamankan, jadi ada pemukulan. Dari pemukulan tersebut Aremania yang nonton nggak terima, turun ke lapangan langsung. Di sana baku hantam antara polisi dan Aremania. Tapi saya lihat itu ya aduh, chaos banget di dalam. Terus pada waktu itu kita mau keluar yang di tribun, soalnya lihat sudah nggak stabil kan, di dalam itu udah ricu. Kita menuju keluar lewat gate 14 itu udah desa-desaan. Jadi udah, ayo mulai gitu kata supporter. Terus setelah itu kayak gitu, gas air mata ditembak ke arah kurva sud. Itu saya nggak tahu itu kenapa yang ditembak pertama bukan yang di lapangan. Yang ditembak itu saya lihat itu pertama di kurva sud, tribun 13, terus tribun 9, yang paling parah 10, 11, 12. Itu katanya sih yang menelan banyak korban, soalnya asapnya pekat di situ. Asap pekat, terus di situ orang-orang wis pada lari. Ada yang masuk ke lapangan buat cari jalan. Di lapangan itu kan ada gerbang yang lumayan besar buat lari lah. Jadi kebanyakan orang lari ke bawah itu juga buat keluar, menurut saya. Terus di gate 14 itu gate nggak dibuka lebar, nggak dibuka semua, jadi dibuka kecil. Sebelumnya ya orang itu sampai nggak bisa keluar pokoknya. Di sana itu terhimpit. Akhirnya tiang pembatas gate 14 itu jebol. Di situ banyak manusia jatuh di sana. Saya sama teman saya bertiga itu juga jatuh di sana, termasuk ponakan saya. Setelah itu kita berhasil keluar, tapi dalam keadaan misah semua. Salah satu teman saya masih di dalam nyelamatin dirinya itu ke tribun atas sama nutupin muka pakai sal sama ditutup gini. Jadi sal terus tangan nutup.
Nah, setelah kejadian kayak gitu, gerbang didobrak, akhirnya bisa kebuka lebar. Terus di sana ya kita sebagai remennya ya saling tolong, wis udah, kita udah nggak lihat atribut di sana, udah nggak lihat atribut. Mungkin ada penyusup bonek atau apa, wis pokoknya ada manusia cedera, kita angkut keluar, ayo ayo keluar, ayo keluar gitu. Sempat kemarin saya juga nolong anak Mergosono sama anak Blitar, Aremania Blitar. Nah, setelah itu saya kembali ke arah parkiran sambil mencari teman. Sebelum saya kembali ke sana, saya juga kembali ke stadion. Soalnya saya takut teman saya itu jadi korban apa enggak. Soalnya ada berita mati 2 gitu. Nah, yang tepar-tepar di pinggir, di luar stadion, tapi yang di pinggir-pinggir itu saya cari itu nggak ada. Terus masuk ke stadion itu udah banyak yang ditutup-tutupi kain-kain. Nah, itu saya buka mayat-mayatnya, itu saya cari teman-teman. Ya alhamdulillah dari beberapa mayat itu teman saya ternyata nggak ada, jadi salah satunya. Jadi saya kembali ke arah parkiran. Ke arah parkiran itu, di sana juga terjadi tembakan gas air mata ke arah warung-warung. Dan ada, pas saya keluar itu mobil udah terbakar di depan. Mungkin saja itu di sana masa sudah marah sama aparat ya, karena aparat yang di dalam kan nembakin gas air mata. Jadi Aremania yang di luar gak terima, polisi mobil dibalik dibakar. Nah, karena di depan Gapura stadion itu udah penuh Aremania, polisi nggak bisa keluar, itu ditembak. Tapi ditembaknya ke arahnya ke warung-warung juga kena, ada di sana. Mungkin niatnya ke Aremania nembaknya, tapi masuk ke warung warga. Jadi sebenarnya warga itu di sana juga nolong beberapa Remanita yang pingsan. Tapi karena teman saya juga ada di dalam sana, dia udah pingsan, terus ditolongi siuman, ditembak lagi, dia pingsan lagi di dalam. Yang lain lari ke belakang, kalau nggak salah belakangnya itu sawah-sawah, ke daerah sana untuk ya nyelamatin diri dari sesak sih. Terus untuk korban-korban meninggal, mungkin meninggalnya karena gas itu tadi. Soalnya udah kita keluar itu udah susah, gas air mata itu puweri di mata, dihisap itu tenggorokan sewakit sama muta-muta. Di luar itu juga ricu, polisi sama Aremania. Di sana itu Aremania mau nyerang polisi yang di luar, padahal yang di luar ini kan polisinya ya polisi yang tua-tua, yang di dalam itu yang kuat-kuat. Nah, itu yang di luar ini juga dapat serangan dari Aremania. Soalnya, Pak, ya apa sih ini, konco-koncomu lu nembak ya dewi sampai orang sing mati gini. Ya inisiatif saya neriakin Arema, bukan polisi yang ini rek, duduk polisi sing ini rek, polisi ini sing matani gua di jero. Terus aku teriak gitu, wis duduk iki rek. Ya karena di luar ribut ya, saya mungkin suara saya nggak kedengar, tapi setidaknya saya udah mengingatkan untuk Aremania, bukan polisi ini. Mereka ya mungkin mau buka pintu ya kesusahan, soalnya kan kedorong-dorong dari dalam. Tapi yang cukup disayangkan, kenapa kok dikunci waktu pertandingan selesai. Itu cukup disayangkan sekali. Padahal kalau udah selesai itu, sebelum pertandingan usai, harusnya udah dibuka. Soalnya banyak yang keluar juga kan, tapi itu dikunci, gas air matanya orang di dalam, udah kita kejebak. Saya juga mau lari ke bawah, tapi kata konaan saya, ojo mudun iku kiri, ucul kabeh, anjingnya keluar semua. Nah gitu, akhirnya aku ditarik lewat gate, ya udah dempet-dempetan. Itu kaki sampai melayang, itu mau keluar gate itu kaki melayang, udah nggak napak di lantai. Wis pikiran udah kacau, wis ini tragedi. Aku mikirnya gitu, ini tragedi nih, mati gitu, udah mikirnya mati doang. Tapi alhamdulillah
masih bisa selamat, cuma cedera di kaki sama di tulang ini. Nah, ini. Jadi di situ. Terus saya bisa mengumpulkan teman-teman itu jam 1 malam di kantor pertanahan. Itu jaraknya kurang lebih 200 sampai 300 meteran. Di sana saya sampai sana itu jam 1 hingga jam 3. Selama jam itu saya juga mendengar suara tembakan sama ledakan. Mungkin ya masih ricu di pukul sekian itu. Tapi juga cukup disayangkan kenapa gas air mata bisa ditembakkan ke tribun. Padahal di tribun itu kita cuma menonton, kita juga bingung mau keluar gimana. Soalnya dari 38.000 kapasitas Kanjuruhan itu Panpel menyediakan 48.000. Seperti itu. Jadi udah di dalam desa-desaan, mau keluar juga harus gantian. Ternyata kita kena tembakan. Udah banyak yang mati di sana. Terus untuk teman-teman, saran untuk teman-teman semua yang tidak mengetahui langsung di lapangan, tolong jangan berspekulasi berlebih dengan menyalakan Aremania, Arema out. Kemarin itu yang jadi korban bukan Arema, tapi ada beberapa dari bonek mania. Tapi saya lihat di beberapa informasi yang saya dapat, bonek mania ini ditolong di rumah Aremania. Jadi di sana kita udah nggak lihat atribut, kita udah lihat bagaimana caranya kita menolong orang sebanyak mungkin yang kita bisa. Jadi sisi kemanusiaannya di situ tolong diperhatikan. Untuk Aremania di sana juga beberapa berusaha buat nyelamatin orang-orang sebanyak mungkin. Jadi minta tolong banget buat masyarakat untuk jangan menilai sebelah pandang, menilai sebelah mata. Jadi seperti itu. Untuk kronologisnya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang saya kurangi dan tidak ada yang saya tambahi. Ngawi Kurva North, ya itu dekat dengan rumah saya, juga teman dari kakak saya. Itu kalau dia mabuk atau enggak, selama yang saya tolong ini enggak ada yang mabuk. Selama saya tolong enggak ada yang mabuk. Kalau misalnya katanya ada yang mabuk dan lain-lain, saya kurang tahu tentang itu. Soalnya saya juga buka mayat itu, yang tak cium gas air mata di sana. Jadi mau bilang ada yang apa atau enggak, kita nggak tahu. Saya nggak tahu jelas, soalnya ya sebisa mungkin saya menolong orang yang bisa saya tolong. Saya nggak tahu dia mabuk atau enggak. Yang selama saya tolong diajak ngomong ya nyambung aja orangnya. Ya biasa kayak ngomong kayak gini nih, biasa gitu. Kalau misalnya ada yang mabuk, katanya mabuk, saya juga nggak paham sih itu beneran apa enggak orang yang bilang seperti itu. Soalnya ada yang bilang dari ibu-ibu penjual dawet di G3. Sedangkan di G3 itu orang-orang jualannya itu kayu-kayu perkakas-perkakas seperti itu. Jadi nggak tahu lagi ya itu benar apa enggak. Kalau tribun yang terkena gas air mata selama saya perjalanan keluar yang saya lihat, karena saya ada di gate 14, saya itu cuma bisa merem sama lihat-lihat di sekitar, cuma bisa noleh ke kiri, sedangkan gate saya ada di depan. Saya melihat itu ya di kurva sud, gate 9, gate 8, 13, 14. Kalau 14 ini di tengah-tengahnya 13, 14, pembatas itu di situ gas air mata ditembak. Mania Remanita gantung shell, itu pilihan mereka. Saya juga nggak bisa melarang mereka. Mereka juga memiliki trauma. Teman-teman mereka mati di lapangan, saudaranya mati di lapangan, mati di tribun juga banyak, di luar stadion juga banyak. Mereka gantung shell, silakan, tapi tetap tanamkan jiwa Aremania di dada. Oke? Jadi Singo dan Garuda saling bergandengan tangan.
Dan untuk Aremania-Aremanita yang gantung sal, itu pilihan kalian. Kalian berhak menentukan pilihan kalian. Dan untuk supporter Aremania yang lain, tetap semangat, jangan sampai Aremania hilang. Dari Persebaya, dari Bonek Mania juga mendukung Arema biar tetap ada. Keputusan Aremania seperti apa, kita juga dapat dukungan dari Bonek Mania, rival kita. Aku juga berharap dari kejadian ini supporter besar di Indonesia bisa bersatu. Mungkin itu juga keinginan dari almarhum korban Kanjuruhan, seperti itu. Kalau saya boleh jujur juga, saya dari orang tua juga dilarang. Saya juga bingung ini meyakinkan orang tua biar saya bisa neribun itu gimana caranya gitu. Ya, mungkin ibu-ibu untuk saat ini sedang membenci yang namanya sepak bola, mungkin. Tapi semoga kita bisa memberikan contoh nyata kepada ibu-ibu di seluruh, tepatnya di seluruh Malang. Soalnya banyak dari kawan-kawanku juga tidak dapat izin gara-gara kejadian kemarin. Tapi semoga Aremania tetap hidup. Jiwa raga kami untukmu Arema. Salam satu jiwa Arema.